Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan hadis nomor 196 dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cincin emas di tangan seorang laki-laki, dan telah kita jelaskan bahwa memakai perhiasan emas bagi laki-laki diharamkan dalam Islam. Memakai perhiasan emas bagi laki-laki diharamkan di dalam Islam. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat laki-laki ini memakai cincin emas di tangannya, maka Rasulullah naza'ahu, beliau langsung mencabut atau membuka cincin tadi dari tangan laki-laki tersebut. Fatarahahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuangnya. Wa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'madu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Seseorang dari kalian sengaja mengambil bara api lalu meletakkannya di tangannya. Ini hadis menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Beliau buka atau beliau lepas cincin tersebut dari tangan lelaki tersebut, kemudian Nabi SAW membuangnya. Ini praktek nahyu anil mungkar, melarang orang dari perbuatan mungkar dengan tangan. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau memiliki kuasa dalam hal ini, karena beliau adalah seorang nabi dan seorang pemimpin, dan beliau mampu melakukannya. Faqila lirrajuli ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamak, maka dikatakan kepada lelaki tersebut setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, ambillah cincinmu, intafi' bihi, manfaatkanlah
karena perhiasan emas bagi laki-laki tidak boleh dipakai, tapi kalau dimiliki maka dibolehkan. Punya cincin atau gelang dari emas bagi laki-laki tidak mengapa selama tidak dia pakai. Maka intafi' bihi, manfaatkanlah, ambil dan manfaatkanlah. Qala la wallahi la akhudhuhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, demi Allah saya tidak akan mengambilnya untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena telah dibuang oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis terakhir yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Berikutnya kita akan masuk hadis nomor 197. Hadis dari Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala an. Ini asar ya dari Hasan Al-Basri yang beliau lihat. Ini seorang tabi'in melihat sebuah kejadian di masa beliau. Beliau berkata, yakni Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, anna A'id ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad. Seorang sahabat radhiyallahu anhu bernama A'id bin Amr Al-Muzani Abu Hubairah. Beliau, kata Al-Hasan Al-Basri, masuk menemui Ubaidullah ibnu Ziyad. Ubaidullah ibnu Ziyad ini gubernur Irak yang ditunjuk oleh Yazid bin Muawiyah, dan Ubaidullah bin Ziyad ini terkenal dengan kekejamannya, terkenal dengan kezalimannya terhadap masyarakatnya. Ya, Ubaidullah bin Ziyad, gubernur Irak yang ditunjuk oleh Yazid bin Muawiyah. A'id bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu menemui Ubaidullah bin Ziyad. Faqala, maka A'id bin Amr berkata kepada Ubaidullah bin Ziyad, "Ai bunayya, hai anakku." Ini bentuk perkataan untuk kasih sayang, karena tentunya dari segi umur sangat jauh antara sahabat yang mulia ini A'id bin Amr dengan Ubaidullah ibnu Ziyad. Jadi beliau memanggilnya tidak dengan panggilan wahai gubernur, wahai fulan, sebut nama, tidak, tapi dia mengatakan ai bunai karena beliau sudah sepuh. Sedangkan gubernur kala itu Ubaidullah bin Ziyad, ya kalau dilihat dari sisi umur ini seumuran anak beliau. Maka beliau mengatakan ai bunayya, wahai putraku, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarrar ri'ai al-hutamah, inna syarrar ri'ai al-hutamah, sesungguhnya sejelek-jelek ri'a al-hutamah. Ri'a asal maknanya adalah penggembala unta. Ri'a ar-ra'i, ri'a asal maknanya adalah penggembala unta yang mengarahkan untanya atau menggiring untanya untuk minum di sebuah telaga. Maka beliau berkata, A'id bin Amr al-Muzani berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk penggembala unta yang menggiring untanya untuk minum di sebuah telaga adalah penggembala yang hutamah, pengembala yang kejam terhadap gembalanya. Ya, dia arahkan, dia giring dengan kasar, ya, dia paksa agar dia minum dengan kasar. Ini adalah seburuk-buruk pengembala. Ya, ini mengkiaskan tentang seorang pemimpin yang apabila ia melakukan kejahatan, melakukan kezaliman, dan tidak memiliki sifat kasih dan sayang kepada bawahannya, kepada masyarakatnya, maka ini adalah seorang pemimpin yang paling
paling buruk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin yang paling jelek, yang pemimpin yang tidak memiliki belas kasih kepada apa? Masyarakatnya. Kemudian beliau berkata, fa iyyaka an takuna minhum, karenanya kata Aid bin Amr, janganlah kamu termasuk dari mereka. Padahal faktanya Ubaidullah bin Ziyad ini termasuk dari pemimpin yang keras tadi, pemimpin yang zalim tadi, pemimpin yang jahat tadi. Akan tapi ini memilih kata-kata yang sangat lembut, ya, tidak langsung mengatakan aku lihat engkau termasuk dari mereka, tidak. Tapi dia mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sejelek-jelek pemimpin adalah yang bersikap apa? Kasar, bersikap zalim terhadap rakyatnya atau kepada rakyatnya. Maka dia ingatkan, jangan sampai engkau termasuk dari mereka ini yang dikatakan oleh Rasulullah pemimpin yang paling buruk, pemimpin yang paling jelek. Ya, padahal kita sebutkan tadi faktanya memang dia seperti itu. Ya, dia seperti itu. Maka apa kata Ubaidullah bin Ziyad? Ubaidullah bin Ziyad, ya, gubernur ini berkata, ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ubaidullah berkata kepadanya, duduklah, karena waktu itu beliau masuk dan menyampaikan nasihat dan tidak duduk. Beliau berdiri memberikan nasihat, ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian Ubaidullah bin Ziyad kala itu mengatakan, ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Duduklah, sesungguhnya engkau ini hanyalah termasuk min nukhalah, engkau termasuk rendahan, diterjemahkan dengan rendahan. Nukhalah itu asal maknanya adalah biji gandum yang apabila ditumbuk, ya, atau mungkin padi yang apabila kita tumbuk kemudian dia apa? Diayak, ya, diayak sehingga sampah-sampahnya ini apa? Terpisah. Maka sampah-sampah yang kecil yang masih ada, mungkin tumbuknya terlalu kuat dan sebagainya, kalau yang besar mungkin akan pergi, ada sisa-sisa seperti sampah-sampah kulit ari lah bahasanya, itu masih tersisa di beras tadi atau di gandum tadi. Jadi kalau seandainya biji gandum itu adalah sahabat Muhammad, kamu memang sahabat Muhammad, tapi engkau bagikan kulit ari yang tersisa tadi gitu. Jadi engkau rendahan, tidak dianggap engkau sahabat Nabi memang, tapi sahabat Nabi yang ada di belakang, ya, artinya sahabat Nabi yang rendahan. Ini jawaban dari siapa? Ubaidullah bin Ziyad kepada sahabat yang mulia Aid bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ungkapan apa namanya? Melecehkan para sahabat. Padahal Aid bin Amr al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu ini termasuk sahabat yang ikut bai'atur ridwan. Sahabat yang ikut bai'atur ridwan, ya, sekalipun namanya tidak semasyhur Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, Bilal bin Rabah, Hamzah bin Abdul Muttalib, tapi beliau ini masuk dalam daftar sahabat yang ikut bai'atur ridwan. yakni tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendapat informasi dan kaum muslimin bahwa Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang dikirim ke kota Makkah dari Hudaybiyah untuk menyampaikan maksud tujuan beliau dan kaum muslimin datang ke kota Makkah, tersebar isu bahwa Utsman dibunuh oleh orang Quraisy. Maka seketika itu Nabi SAW mengambil apa? Baiat kepada semua para sahabat yang ikut dalam rombongan tadi. Jumlah mereka 1.400 sahabat kurang lebih. Nabi ambil baiat di bawah pohon, ya, karenanya disebut dengan ashabus syajarah, orang-orang yang berbaiat di bawah sebatang pohon. Nabi mengambil baiat sumpah setia dari mereka. Dalam sebagian sejarah mengatakan untuk berperang dan tidak lari dari medan peperangan. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW mengambil baiat dari mereka untuk
siap mati dalam membela kebenaran. Ya, ini bai'atur ridwan, dan bai'atur ridwan ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orangnya yang ikut dalam surat Al-Fath ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah ridha kepada semua para sahabat yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari itu di bawah pohon. Allah berfirman, fa'alima ma fi qulubihim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan atas mereka, wa athabahum fathan qariba, dan mereka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala balasan dengan kemenangan yang dekat waktunya. Ini pujian Allah kepada para sahabat yang ikut dalam perjanjian atau baiat ridwan. Ya, jadi Allah telah ridha kepada mereka, dan termasuk dari mereka adalah sahabat yang mulia ini. Siapa? A'idh bin Amr radhiyallahu taala anhu. Karenanya ungkapan Ubaidullah bin Zaid ini menunjukkan kelancangannya kepada siapa? Beliau. Dan tentunya sikap kita Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah memuliakan dan menghormati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan dan menghormati para sahabat. Tidak boleh siapapun dari mereka kita rendahkan. Siapa itu para sahabat? Yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman ya kepada beliau dan wafat di atas keimanan. Siapapun mereka yang pernah bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada beliau saat itu, kemudian wafat di atas keimanan, maka ia telah mendapatkan kedudukan mulia sebagai seorang sahabat Rasulullah SAW. Apalagi kalau seandainya bukan hanya sekedar bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, kan tapi berjuang bersama dengan Rasulullah, bahkan masuk dalam daftar sahabat yang ikut bai'atur ridwan, yang Allah katakan Allah telah ridha kepada mereka. Ya, jangan ke sahabat-sahabat yang sepuh seperti ini, sahabat-sahabat yang muda yang tidak ikut bai'atur ridwan, artinya bertemu dengan Rasulullah SAW di tahun misalnya 9 dari hijrah, bertemu dengan Rasulullah SAW di akhir-akhir hayat beliau, maka tetap kita ahlu sunnah memuliakan mereka karena mereka telah dipilih oleh Allah untuk bisa bertemu dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan Ubaidullah bin Ziyad ini menunjukkan kelancangannya terhadap siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia berkata, "Ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sudah duduklah, karena sesungguhnya engkau tidak lain tidak bukan adalah hanyalah termasuk sahabat rendahan dari sahabat Muhammad SAW, tidak diperhitungkan. Apakah beliau marah? Tidak. Beliau berkata, wahal kanat lahum nukhalah innama kanatin nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim. Beliau tidak marah karena beliau tatkala melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu niatnya apa? Lillahi ta'ala. Penolakan Ubaidullah bin Ziyad ini, ya, penolakan Ubaidullah bin Ziyad atau perkataan Ubaidullah bin Ziyad ini menyerang apa? Menyerang pribadi. Sudah duduk, kau kan ini termasuk sahabat pinggiran, kau ini sahabat yang tidak diperhitungkan, kamu ini sahabat rendahan. Ini apa namanya? Perkataannya menyerang apa? Menyerang pribadi. Menyerang pribadi. Makanya beliau tidak fikirkan, karena tujuan beliau memberi nasihat itu murni lillahi ta'ala. Karenanya beliau mengatakan wahal kanat lahum nukhalah. Beliau menjawab,
Apakah di antara para sahabat itu ada sahabat rendahan, ada sahabat pinggiran? Tidak ada, kata beliau. Sesungguhnya yang rendah itu adalah orang-orang yang datang setelah mereka. Ya, beliau tidak marah. Ini menunjukkan apa? Keikhlasan. Jadi tujuan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar murni dakwah. Memberi nasihat tujuan adalah untuk kebaikan orang yang kita nasihati. Dia terima, alhamdulillah. Tidak diterima, urusan dia dengan siapa? Dengan Allah. Ya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu diperintahkan, disyariatkan atas sekalipun kepada pemerintah sekalipun. Tapi metodenya adalah seperti yang dilakukan oleh sahabat yang mulia ini, Aid bin Amr al-Muzani radhiyallahu taala. Dia disebutkan dalam hadis Hasan al-Basri, dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad. Dia masuk menemui siapa? Ubaidullah bin Ziyad. Kemudian di situ dia berikan apa? Nasihat. Dan cara menasihati juga dengan kata-kata yang mengisyaratkan bahwa dia dekat dengan amir tadi. Dia mengatakan, ya bunai, wahai anakku, karena memang yang memberi nasihat ini sudah sangat apa? Sudah sangat tua, sudah sangat sepuh. Baik. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ke 198. Hudzaifah ibn al-Yaman berkata dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yakni demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, atau kalau kalian tidak memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf atau melarang manusia dari perbuatan mungkar, kalau kalian tidak melakukannya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Ya ba'atsa 'alaikum iqaba. Allah SWT akan mengirim siksaan kepada kalian. Summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kalian memohon kepadanya namun tidak dikabulkan untuk kalian. Ya. Artinya apa para ikhwah? Ini sama seperti hadis-hadis sebelumnya. Ya, bahwa apabila amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah kemaksiatan akan merajalela. Bahkan kemaksiatan itu akhirnya dianggap bukan kemaksiatan, perkara yang lumrah, yang sudah biasa, tidak lagi dianggap sebuah perkara yang tercela. Maka kalau sudah seperti ini, artinya maksiat banyak dilakukan oleh masyarakat dan tidak ada yang menasihati, tidak ada yang melarang, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala bisa saja menurunkan kepada kita siksanya, hukumannya. Apakah dengan banjir, apakah dengan kekeringan, apakah dengan cuaca panas, atau dengan siksa-siksa yang lainnya. Kemudian di antara hukumannya juga summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian tatkala musibah itu menimpa kalian, ditimpakan oleh Allah karena kalian tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka kalian pun meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun doa kalian tidak apa? Dikabulkan. Ini dampak buruk, ya. Sebagaimana pada hadis sebelumnya juga telah kita jelaskan, dampak buruk dari tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita mesti melakukannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita apabila memiliki kemampuan melarang orang dari perbuatan mungkar dengan tangan, maka lakukan. Dan kalau seandainya tidak mampu dengan tangan, maka lakukan dengan apa? Dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, maka lakukan dengan pengingkaran secara qalbi, secara hati, yakni dengan menjauh dari perbuatan-perbuatan atau dari tempat-tempat apa? Kemungkaran. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan
dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, hadis nomor 199. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama, ya, jihad yang paling utama adalah ucapan keadilan atau kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Jadi jihad yang paling utama adalah nahyul munkar atau amar ma'ruf dan nahi munkar di hadapan penguasa yang zalim. Ya, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertama mengisyaratkan kepada kita bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu dilakukan hatta sekalipun kepada siapa? Penguasa. Tidak ada bedanya penguasa dan yang lainnya. Kan tapi dalam menasihati penguasa ini, nasihati dia imma dengan sembunyi-sembunyi, artinya empat mata dengan mereka, atau nasihati mereka di hadapan mereka. Ya, tidak di belakang layar. Dan kalau nasihat di belakang layar atau tidak di hadapan mereka, ini termasuk di antara perkara yang diingatkan oleh para ulama. Karena apabila kita berbicara tidak di hadapan mereka, yang ditakutkan adalah seakan-akan mengajak orang untuk apa? Membenci penguasa. Dan kalau seandainya masyarakat sudah membenci penguasa, maka mudaratnya sangat besar. Ya, mudaratnya sangat besar. Karenanya jihad yang paling utama adalah ucapan keadilan di hadapan penguasa zalim. Jadi kita sampaikan di hadapannya tentang kebenaran, kita sampaikan di hadapannya kesalahan yang dia lakukan, dan dia adalah penguasa yang zalim. Kalau penguasa yang adil, semua berani melakukannya. Tapi penguasa yang zalim, salah sikit bisa karam, ya, melayang. Ya, karenanya disebutkan beberapa para ulama tatkala hadir dipanggil, ya, dia sudah berwasiat dulu kepada siapa? Keluarganya. Bahkan tatkala ia berhadapan dengan penguasa, ya, kemudian ditanya, kemudian dia jawab sesuai dengan kebenaran, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang sekitarnya sudah bersiap untuk mengangkat bajunya supaya tidak terkena percikan darahnya. Ini penguasa yang zalim dahulu seperti itu. Ada seorang ulama tatkala ditanya tentang sebuah informasi yang sampai ke telinga penguasa tadi, telah sampai kepada saya informasi ini penguasa yang zalim melakukan kezaliman, menyebarkan kebatilan. Maka ulama yang menjelaskan tentang kesalahannya dipanggil. Kemudian dia mengatakan, saya dengar informasi, ya, bahwa engkau berkata, kalau saya punya 10 anak panah, maka 9-nya kamu arahkan ke kami, 1-nya engkau arahkan kepada Yahudi dan Nasrani. Betul kamu berkata demikian? Dia mengatakan, enggak, tidak seperti itu yang aku katakan. Lalu apa yang kau katakan? Kalau aku punya anak panah 10, 9-nya ku arahkan kepada kalian, 1-nya juga ku arahkan kepada kalian. Kenapa? Karena kalian telah melakukan ini dan ini. Dinasihati. Sampai akhirnya dia ditangkap, kemudian disiksa, dikuliti hidup-hidup. Ya, yang mengulitinya orang Yahudi. Ya, dari kepala kuliti.
sampai tatkala di posisi jantung, Yahudi tadi pun kasihan melihatnya, sehingga pisaunya dihunjamkan ke jantungnya sehingga dia meninggal. Ini kalimatu haqqin inda sultanin jair. Tapi kalau di belakang, semua orang berani melakukannya, dan itu pengecut, bukan kesatria, tidak bagus. Ya, kalau memang kau ingin nasihati, jumpai, sampaikan kebenaran. Ya, sebelum berangkat wasiat dulu. Ya, sebelum berangkat wasiat. Jadi jangan kemudian bercerita di mimbar, memburuk-burukkan, menjelek-jelekkan. Yang kadangkala nasihat itu sampai atau tidak kita tidak tahu. Berarti tidak ada gunanya. Sampai atau tidaknya kita tidak ada gunanya. Yang pasti membuat orang membenci penguasa dan dampaknya itu sangat besar. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi kalau berhadapan boleh. Sama seperti Aid bin Amr yang tadi kita ceritakan dalam hadis ini. Hasan Basri mengatakan dia langsung datang menemui siapa? Ubaidullah bin Ziyad, ditemui. Kemudian dia berikan nasihat dengan kata-kata yang bagus, dengan kata-kata yang lembut. Ya, ditegur, diingatkan, ini boleh. Ya, ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jangankan penguasa, kepada seorang muslim saja bicara di belakang juga tidak bagus. Ada seorang melakukan kesalahan, ya, kita sebutkan kesalahannya di belakang dia, apa gunanya? Apa gunanya? Karena tujuan memberi nasihat adalah merubahnya dengan izin Allah. Diterima, alhamdulillah dia berubah. Kalau tidak diterima, berarti tanggung jawab kita sudah selesai. Kalau cerita di belakang, apa manfaatnya? Ya, karenanya kalau ingin memberi nasihat atau memberi masukan, atau kita lihat saudara kita punya kesalahan, kalau sanggup sampaikan langsung di hadapannya. Kalau tidak, lebih bagus apa? Diam, selesai. Kalau nggak sanggup, udah diam saja. Tapi kalau berani dan punya jiwa kesatria, temui dan sampaikan. Telah sampai kepadaku ini dan ini dan ini, apakah ini benar? Ya, ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad yang paling utama adalah ucapan keadilan di hadapan penguasa yang zalim. Tidak semua orang bisa melakukannya. Pertama, karena ini butuh mental, keselamatannya terancam. Yang kedua, biasanya orang di hadapan penguasa ini dekat dia bertemu dengan penguasa karena ada maunya. Ya, karena ada maunya. Kalau nggak percaya, lihatlah para penguasa kalau ia sudah turun dari jabatannya. Nyaris tidak ada yang menemaninya lagi. Nyaris tidak ada yang mengunjungi tempatnya. Tapi kalau dia pejabat, satu hari itu muntahlah terima tamu. Ya, tapi kalau sudah turun, selesai. Ya, ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karenanya kadangkala kalau ditanya, seorang ditanya atau seorang ulama ditanya, yang menanyanya adalah orang biasa, dia bisa jujur. Karena tidak ada kepentingan. Tapi kalau sudah ada kepentingan, khususnya penguasa, tatkala bertanya penguasa tadi kepadanya, di sini karena ada kepentingan, dia agak ya bermain kata-kata yang sampai pada tindak, kadangkala membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Karena para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, para ulama menyebutkan agar menjauhi dalam memberikan pengajaran dua orang. Pertama penguasa, yang kedua wanita yang bukan mahram. Ini dua orang ini, kalau kita tidak kuat hati, tenggelam kita. Ya, penguasa kita akan tertipu dengan hartanya, dengan pemberiannya. Dekat, lama-lama ikut seleranya. Ya, kecuali mungkin kalau seandainya memang seorang punya kewaraan, seorang punya ketakwaan, sehingga tatkala ia duduk terus bersama dengan penguasa, tujuannya adalah apa? Untuk mengarahkan, untuk memberi nasihat. Dan ini banyak dari para ulama kita yang duduk dekat dengan khalifah, duduk dekat dengan penguasa, menjadi orang yang dekat dengannya. Tapi alhamdulillah kita lihat dalam sejarahnya,
dialah yang apa? Mengarahkan apa? Penguasa. Ya, ini banyak ya contohnya beberapa ulama. Tapi mayoritas mereka memang tidak mau dekat. Tidak mau dekat karena dia lihat kondisi dirinya. Karena terfitnah dengan apa? Dengan harta. Kemudian yang kedua, wanita yang bukan mahram, apalagi mengajarinya secara pribadi tajwid. Karena disebutkan dalam riwayat tadi mengajarinya Al-Qur'an. Ini satu orang wanita kita ajari tajwid pula yang diajari. Ya, tajwid itu biasanya makharijul hurufnya itu butuh praktek lisan, butuh praktik mulut, tatap muka. Sudahlah, rontok imannya. Ya, tapi semangat pula itu gitu. Sudah fasih tetap diminta ulang. Ya, makanya jangan coba-coba. Tapi yang bukan mahram ya. Kalau mahram kita ya tidak apa-apa, istri. Ya. Atau dimahramkan. Nah, ya. Ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jihad ya, jihad yang paling apa? Paling utama. Tapi kalau dia pemimpin yang adil, nah ini enak nasihatinya. Enak nasihatinya. Tidak ada tantangan tentang keselamatan jiwa. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian hadis nomor 200 ini sama. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fil gharzi. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kala itu ia sudah meletakkan kakinya di pijakan pelana untanya. Ya, ayul jihadi afdal. Dia bertanya kepada Rasulullah, jihad apakah ya Rasulullah yang paling utama? Jihad apakah yang paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti hadis yang tadi nomor 199, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ucapan yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Ketemu pemimpin seperti Hajjaj bin Yusuf, salah ngomong saja langsung apa? Penggal, kan gitu kan. Salah ngomong hukuman pancung. Itu menyampaikan kebenaran di sisi penguasa yang seperti ini adalah jihad yang paling utama. Ya, tidak semua orang berani. Coba lihat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Sa'id bin Jubair, ya, di hadapan penguasa mengatakan yang benar adalah benar. Ya, berani mereka mengucapkan kebenaran itu, walaupun ya, kalau seandainya berhadapan dengan keselamatan jiwa, sebenarnya ada keringanan gitu. Ada keringanan, seperti misalnya kita tahu bahwa kalau kita mengatakan A, pasti ini dia akan memenggal kita. Kita boleh mengatakan B. Demi keselamatan apa jiwa, ini darurat. Ya, karena Islam menjaga nyawa, jiwa, harta, kemudian apa lagi? Kehormatan, kemudian agama, kemudian akal. Ini 5 darurat dalam Islam, yang apabila terjadi sesuatu pada salah satu di antara perkara ini, maka disebut darurat. Artinya boleh kita melakukan sesuatu yang pada asalnya dilarang. Contoh misalnya dalam agama, kalau seandainya kita tidak memiliki makanan, yang mana kalau kita terus tidak makan, kita akan mati. Yang ada makanan yang haram, maka demi untuk menyelamatkan jiwa kita boleh apa? Memakan yang diharamkan oleh Allah SWT. Ini darurat namanya. Jadi kalau seandainya kemungkinan kita akan dibunuh, kemungkinan besar kita akan dibunuh, maka sebenarnya boleh. Ya, ini rukhsah untuk menyelamatkan apa? Jiwa kita. Akan tapi jika seandainya kita bertahan, kemudian mengatakan kebenaran, sekalipun nyawa melayang, maka ini adalah apa? Jihad yang paling utama, tapi di depan penguasa. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan hadis nomor 201. Demikian kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.